Selamat sore Mbak, apakah betul ini ruangan pasien atas nama Ibu M? Iya Mbak, betul. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Violeta selaku apoteker yang bertugas untuk konseling hari ini. Sebelumnya mohon maaf Mbak, saya berbicara dengan siapa ya? Oh iya Mbak, saya Via, putri dari Ibu M. Saya yang merawat Ibu Mbak. Baik, jadi begini Mbak, hari ini saya akan memberikan informasi terkait terapi yang sedang dijalani oleh Ibu M. Nanti Mbaknya atau Ibunya juga bisa menyampaikan terkait keluhan maupun perkembangan keadaan yang ingin disampaikan, agar nanti dapat dilakukan evaluasi oleh kami Mbak. Iya Mbak, silahkan. Kemarin Ibu M didiagnosa apa ya Mbak sama dokternya? Kemarin itu ibu saya didiagnosa dokter itu tekanan darahnya tinggi, juga kadar kaliumnya tinggi, gula darahnya juga tinggi Mbak. Sama ada itu sih gangguan hati karena penyakit jantungnya Mbak. Oh iya baik Mbak. Sebelumnya apakah dokter menjelaskan terkait terapi atau obat-obat yang diberikan untuk Ibu M Mbak? Kemarin itu dokter menyampaikan obat-obat yang diberikan itu untuk mengatasi tekanan darah, gula darah, ngos-ngosan, mual sama bengkak Mbak. Baik, lalu apakah dokter menyampaikan harapan setelah mendapatkan pengobatan ini Mbak? Itu agar tekanan darah turun, kemudian juga gula darah turun, tidak ngos-ngosan, tidak mual, dan bengkaknya hilang. Baik Mbak, apakah dokter sudah menjelaskan cara menggunakan obatnya Mbak? Dijelaskan kalau minum obatnya, tapi obat yang lain disuntikan sama perawat Mbak. Iya Mbak, betul. Apakah Mbak sudah paham terkait cara penggunaan obat oralnya? Sudah Mbak, ini yang ISDN, cara pakainya 3 kali sehari sesudah makan. Nah, caranya nanti ditaruh di bawah lidah. Obat ranitidin untuk mengatasi mualnya diminum 2 kali sehari setelah makan. Sama yang obat satunya yang mikardis itu 1 kali sehari sesudah sarapan. Lalu bagaimana kondisi Ibu sekarang Mbak? Apakah sudah membaik Mbak? Oh iya Mbak, kemarin itu tekanan darahnya sudah turun, tapi sempat drop malahan Mbak. Kalau nyeri dadanya juga sudah hilang, sama bengkaknya juga sudah mendingan. Tapi perutnya masih terasa tidak enak, sebab kayak kembang gitu Mbak. Kembung gitu Mbak. Kemudian kemarin juga dilihatkan hasil labnya, kadar kaliumnya masih tinggi, tidak turun-turun, sama kadar asam uratnya malah naik Mbak. Terus kadar kolesterolnya juga naik Mbak. Baik Mbak, apakah ada tambahan obat lainnya Mbak selain 3 obat tadi? Belum ada Mbak, sampai hari ini obat minumnya cuma ada 3 aja. Oh baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Di sini saya rasa Mbaknya juga sudah paham ya terkait pemakaian obat minum. Untuk keluhan yang tadi saya tampung dulu ya Mbak, nanti saya diskusikan lagi dengan dokternya. Lalu sebagai tambahan saya sarankan untuk menjaga makannya Mbak untuk ibunya, terutama kalau bisa mengurangi makan makanan yang asin atau mengandung banyak garam. Sama ini Mbak, dikurangin juga konsumsi makanan yang banyak gula atau karbohidrat. Karena ini dari hasil labnya kemarin gula darah dan tekanan darah itu kan sempat tinggi dan alhamdulillah ini sudah turun. Tapi nanti tetap untuk makanannya itu harus yang makanan sehat sama hindari stres ya Mbak. Jangan sampai ibunya banyak pikiran. Iya, terima kasih. Ya Mbak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak Mbak. Baik Mbak, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Ya Mbak, silahkan. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Ya Mbak, perkenalkan saya Filita, apoteker yang kemarin konseling. Hari ini saya datang lagi karena ada informasi yang harus saya sampaikan terkait pengobatan dari Ibu M, Mbak.
Oh iya Mbak, silakan. Jadi berdasarkan informasi dari pasien kemarin dan dari data lab ini ada pengobatan yang diubah Mbak. Kemarin sudah saya diskusikan dengan dokternya. Oh begitu, apa saja ya Mbak? Iya Mbak, kan kemarin tekanan darah ibunya itu sempat turun di bawah normal. Nah kemudian kadar asam urat dan kadar gulanya masih tinggi ya Mbak. Nah itu dimungkinkan karena efek samping dari penggunaan furosemid. Nah obat itu yang kemarin-kemarin diberikan oleh perawat lewat suntik itu Mbak. Jadi nanti untuk obat suntik furosemid dihentikan dahulu. Ini juga dilihat karena bengkak atau udem dari Ibu M sudah membaik, jadi nggak perlu lagi obat suntik furosemidnya. Selain itu, nanti Ibu M kan kemarin diberikan ISDN ya Mbak. Nah, untuk sekarang penggunaan ISDN-nya itu sudah tidak digunakan lagi ya, karena ibunya itu sudah tidak merasakan nyeri dada lagi. Begitu Mbak. Oh gitu ya Mbak, baik. Iya Mbak, saya jelaskan kembali ya Mbak terkait obat yang sekarang dikonsumsi sama Ibu M. Jadi obat yang harus dikonsumsi itu ada Micardis. Obat ini diberikan lagi Mbak, akan tetapi dengan dosis yang lebih rendah. Tujuannya itu untuk sebagai terapi pemeliharaan dari tekanan darahnya Mbak, agar tekanan darahnya itu terkontrol. Untuk cara pakainya diminum 1 kali sehari, 1 tablet sudah sarapan ya Mbak. Oke, baik Mbak. Kemudian ini ada ranitidin. Nah, obat ini juga diberikan lagi karena Ibu M masih merasakan perutnya masih terasa tidak enak ya, seperti sebah tidak nyaman begitu ya Mbak. Nah, untuk cara pakainya ini diminum 2 kali sehari setelah makan. Oke, baik Mbak. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan labnya ini ada beberapa parameter yang menunjukkan ketidaknormalan, sehingga di sini saya akan memberikan beberapa obat baru supaya dapat mengatasi masalah dari ketidaknormalan tersebut, Mbak. Nah, di sini ada beberapa obat. Yang pertama ada insulin Actrapid. Nah, ini digunakan 3 kali sehari sebanyak 6 unit ya Mbak. Nanti digunakan 30 menit sebelum makan. Nanti cara pakainya itu di unit pennya diputar, lalu kemudian disuntikkan ke perut. Itu 30 menit sebelum makan pagi. Kemudian selanjutnya 6 unit dengan cara yang sama untuk 30 menit sebelum makan siang dan makan malam ya Mbak. Insulin ini digunakan untuk mengobati kelebihan kalium dari Ibu Mbak yang kadarnya cukup tinggi dan gula darahnya juga ya Mbak. Nah kemudian ada obat simvastatin 10 mg. Cara pakainya itu diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Diminumnya setelah makan dan sebelum tidur ya Mbak. Jadi digunakan pada malam hari agar obatnya ini bisa bekerja dengan lebih normal. Karena dengan diminum pada malam hari, obat ini akan lebih baik dalam menekan kelebihan kolesterol dari ibu Mbak yang cukup tinggi. Nah, kemudian terakhir ada obat alpurinol. Ini adalah obat yang kami beri untuk mengatasi dari kelebihan asam uratnya, Mbak. Cara pakainya diminum 2 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Ya, baik Mbak. Baik, dan untuk memaksimalkan terapi yang diberikan ini, jangan lupa ya Mbak, agar ibunya memperbaiki pola makan dan gaya hidup seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Mbak tidak usah khawatir selama ibunya menggunakan terapi obat-obatan ini dengan benar, mengikuti aturan pakai dan anjuran yang saya sampaikan, insya Allah nanti ibunya akan lekas sembuh Mbak. Baik Mbak, amin. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Kalau begitu, apakah saya boleh meminta Mbak untuk mengulangi informasi yang sudah saya sampaikan tadi untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat, Mbak? Oh iya Mbak, jadi ini obat suntik furosemidnya dihentikan.
Nah, yang ISDN juga dihentikan. Kemudian sekarang ibu saya mendapatkan Micardis untuk mengontrol tekanan darah ibu saya. Nanti cara pakainya diminum 1 kali sehari, 1 tablet sudah sarapan. Kemudian juga ada ranitidin lagi. Cara pakainya diminum 2 kali sehari setelah makan. Kemudian simvastatin ini untuk obat kolesterolnya. Nanti cara pakainya diminum 1 kali sehari, 1 tablet pada malam hari. Kemudian untuk allopurinol digunakan untuk mengobati asam urat ibu saya. Nah, cara pakainya diminum 2 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Nah, yang terakhir itu insulin pen untuk menurunkan kadar gula darah dan kalium. Digunakan 3 kali sehari, 6 unit disuntik di bagian perut ibu saya 30 menit tiap sebelum sarapan, makan siang, dan makan malam. Begitu ya, Mbak? Ya, betul sekali, Mbak. Saya rasa Mbaknya sudah paham ya. Nanti misalnya kalau ternyata ada yang bingung, Mbaknya bisa tanya sama perawat yang berjaga, biar nanti bisa menghubungi saya atau dokternya. Oh iya, Mbak. Terima kasih. Ya, Mbak, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi, Mbak? Sudah, Mbak. Cukup. Baik, kalau begitu saya pamit ya, Mbak. Semoga ibunya nanti lekas sembuh. Mari, Mbak. Iya, Mbak. Amin. Silakan.